Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Faslun, adapun fasal selanjutnya, bab yang selanjutnya fil istinja'i, pada penjelasan tentang istinja. Dalam bahasa kita sehari-hari cebok. Walaupun kemudian tinja dijadiin nama ya. Masih suka gak tuh anak SD tuh ngumpulin tinja? Boleh gak dulu? Kalau misalnya cacingan ya, nah, masih ada gak? Masih ada dulu? Ah, masih? Itu zaman Adit masih ada gak dulu? Ngumpulin tinja. Tadi kasih pembantuin kalau cacingan. Ya. Nah, itu diambil dari bahasa Arab istinja, tapi sebetulnya bukan itu ya. Tinja kita tinja sebetulnya kalau tinja itu ya ceboknya itu. Jadi orang Indonesia sendiri bingung mau ngebahasain apa gitu kan. Ya kan. Makanya sebetulnya kalau misalnya gitu ya, seandainya ada istilah-istilah fikih terus saya menyampaikannya, mohon maaf ya kalau teman-teman nganggapnya jorok, sebetulnya bukan jorok. Ya emang bahasa kita mengalami keterbatasan gitu. Bahasa nasional itu mengalami keterbatasan dalam masalah istilah gitu ya. Beda sama bahasa daerah ya. Misalnya bahasa daerah ya mohon maaf misalnya tai ya, telek kalau bahasa Jawa. Nanti kalau hewan misalnya kebo, sapi itu disebutnya teletong. Nah bahasa daerah itu lebih kuat sebetulnya, sama kayak bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia karena bahasa nasional ya, jadi aneh ntar kalau misalnya saya sebutnya misalnya kotoran, kita pakai bahasa halus ya, kotoran. Ntar bingung, takutnya gagal paham, disangkanya kotoran tuh kotoran debu gitu kan. Padahal yang dimaksud itu itu agak susah kan, di bahasa kasarnya tai gitu. Jadi kalau saya sampai ngomong kayak gitu, teman-teman jangan anggap itu kasar banget. Bukan kasar, emang gak ada bahasa lagi selain itu masalahnya. Justru fikih itu kalau disamarin jadi aneh. Dia tadi misalnya tai terus disamarin kotoran, bukannya bagus malah sebetulnya gitu, malah aneh. Jadi secara fikih ya, kita nggak bicara secara tata bahasa. Kalau bicara secara fikih itu jadi aneh, jadi pemudaran bahasa itu sendiri ya. Jadi seandainya saya ngomong tai gitu, berak, kencing, emang artinya begitu ya. Jangan wah jorok banget, saru banget gitu, jangan punya pikiran kayak gitu ya, karena emang artinya begitu. Dan itu saya nyampein karena teman-teman udah SMP ke atas ya. Kalau yang anak-anak yang masih SD masih kagak begitu, tetap kotoran manusia gitu ya. Tapi kalau udah gede kayak gini kagak, berak gitu ya. Jadi nggak usah diiniin ya, artinya emang begitu karena kita nggak punya bahasa lain. Kan aneh misalnya kencing buang air kecil ya kan, berak buang air besar. Kan secara bahasa sebetulnya aneh, buang air besar, padahal yang keluar itu bukan air loh ya kan, gumpalan-gumpalan daki-daki kita ya kan. Coba kan aneh ya. Coba kalau berak, se-Indonesia sepakat ya. Ini masalah penjelasan tentang istinja, bahasa kita cebok. Wa ada bi qadil hajati, dan adab-adab atau etika tata kerama boleh orang yang buang hajat. Qadi itu diambil dari kata kodo, menunaikan hajat. Nah makanya ada istilah orang buang hajat. Nah itu istilah fikih malahan ya. Buang hajat berarti kalau bahasa halusnya bisa buang air kecil, bisa buang air besar ya. Bahasa sehari-hari kita bisa kencing, bisa berak. Cuman emang ini lagi-lagi ini saya bukan nyontohin kasar, bukan. Ini secara bahasa keilmuan fikih ya. Adapun ntar teman-teman ngomong orang tua sama guru ya, jangan ngomong kayak gitu. Oh, dia mau kemana dia tuh? Berak. Jangan. Jadi bahasa fikih aja ya, biar teman-teman lebih gampang mencernanya. Arti ini juga kan enak ya kan? Kencing kan enak, gampang, kencing. Coba kalau buang air kecil kan panjang artinya. Udah pakai bahasa Indonesia, buang. Aduh panjang banget itu. Wal istinja'u, dan adapun istinja ya, cebok dari sebab buang hajat. Wahwa, adapun dia rujuknya ke istinja. Itu min najwati syai'i, dari kata najwati syai'. Najwa itu melepaskan, syai'in sesuatu. Jadi diambil dari kata najwatu syai' yang artinya melepaskan sesuatu.
Ai maksudnya kotok tuhu. Kotok itu artinya memutuskan, tunya saya, hu akan dia. Kalau diartiin memutuskan aku akan dia. Dianya rujuknya ke syai'. Faka'annal mustanji, maka seakan-akan orang yang istinja. Istinja perbuatannya, kalau mustanji orang yang istinja. Sama kayak sholat. Sholat perbuatannya, musolli itu orang yang sholat. Itu yakta'u telah memutus bihi dengannya, maksudnya dengan perbuatan istinjanya itu, rujuknya ke istinja. Apa ada kotoran. Nah, ini baru kotoran artinya. Kotoran an nafsihi dari dirinya si mustanji, orang yang istinja. Jadi yang dimaksud dengan istinja secara fikih ya, itu adalah melepaskan sesuatu atau memutuskan sesuatu, dalam hal ini dari orang yang dia beristinja dari sebab adanya kotoran dalam dirinya. Kalau secara khusus lagi ya berarti kotoran tersebut maksudnya adalah kotoran yang keluar dari lubang kubul maupun dubur. Nah, tadi mubtadanya di depan tuh, wal istinja'u ya dalam kurung itu mubtadanya. Nah, khobarnya di sini karena ini kan takrib ya. Ingat-ingat kita belajar Fathul Qorib itu syarahnya takrib. Wal istinja'u yang dalam kurungnya itu takrib. Nah, ini wajibunnya. Khobarnya itu wajibun, hukumnya wajib. Istinja hukumnya wajib. Jadi nggak boleh habis buang air kecil main bola, main lari aja ngeloyor. Ya, kodal gandul ada. Ya, jadi biasain. Ya, kalau mau main bola, Adit misalnya siapin tisu. Jadi ntar kalau satu saat pipis ya udah pakai tisu. Jangan di plek-plekin aja. Min khurujil bauli, dari sebab keluarnya kencing, saya artiin kencing aja ya. Dan terserah teman-teman mau bahasa halus, buang air kecil nggak apa-apa. Wal iti dan buang air besar. Ingat-ingat kalau baul kencing, kalau goit buang air besar. Bilma'i dengan memakai air, awil hajari atau dengan batu. Jadi istinja di sini yaitu bersuci ya, dengan bertujuan untuk melepaskan kotoran yang ada pada diri kita yang disebabkan kencing dan buang air besar atau dengan menggunakan air atau batu. Wama dan sesuatu atau perkara juga boleh. Fi maknahu, kalau diartiin secara dasar, fi di dalam atau pada, maknahu maknanya. Maksudnya di sini secara fungsi. Fi maknahu yang sama fungsinya. Jadi secara khusus memang yang digunakan untuk istinja itu adalah air dan batu. Tapi secara umum sebetulnya bisa pakai apa aja. Ya, yang mana fungsinya sama. Min kulli jamidin, yakni badalnya di sini berupa setiap benda padat. Nah, syaratnya bendanya harus padat. Tohirin yang suci. Nah, misalnya benda padat tapi gundu. Nah, Adit mayat main gundu, ya kan, kebelet pipis, toilet jauh. Nah, habis pipis, ya udah, itu aja pakai gundu, ya kan. Tapi jangan dimainin lagi tar. Takutnya dimainin lagi, dipegang kantongin sama Mas Dani, bawa pulang, wah. Ikutan. Tohirin yang suci. Nah, jadi selain padat juga harus suci. Qoliin yang bisa menghilangkan atau melepaskan juga boleh. Ini naat semua ya. Tohirin naat, qoliin naat lagi, goiri muhtaromin naat lagi. Goiri muhtaromin yang tidak dimuliakan. Maksudnya barang tersebut sesuatu yang bukan dimuliakan. Jadi misalnya ada batu kok tulisannya kaligrafi, ya gak boleh. Nah, tentunya barang tersebut dimuliakan sebab ada kaligrafi tulisan Al-Qur'annya gitu. Walakin akan tetapinya al-afdolu, adapun yang afdol, yang utama itu ayastanjia, melakukan istinja awalan pada permulaan atau pada awalnya
untuk keafdolannya sendiri, kalau kita pengen dapat yang utama gitu, maka kita melakukan istinja awal-awalnya itu bil ahjari dengan memakai batu-batu. Mufradnya hajar tadi itu yang di atas, awil hajari, hajar batu. Kalau ahjar batu-batu, maksudnya batunya lebih dari satu. Sumayut biuha, kemudian melanjutkannya atau mengikutinya sanian untuk kedua kalinya, maksudnya yang pertama pakai batu, baru yang kedua bilma'i dengan memakai air. Jadi kalau mau bicara yang bagus sebetulnya pakai batu dulu, habis pakai batu baru kemudian pakai air. Makanya dulu pas belajar takrib, kalau teman-teman masih ingat, saya cerita kalau teman-teman masih punya orang tua kakek nenek di kampung, itu di kampung kita itu di kamar mandinya pasti ada batu, entah 2, entah 3, entah 4. Satu buat gosok badan karena zaman dulu jarang sabun ya. Nah batu yang lainnya itu sebetulnya buat istinja. Iya, ya seiring berjalannya waktu ya orang makin bodoh, lama-lama nggak ngerti itu fungsi batu. Yang kedua ditambah modernnya di zaman ya, udah ada sabun, akhirnya batu ditinggalkan. Tapi sebelumnya, jauh sebelum kita lahir, bapak ibu kita lahir, kakek nenek kita lahir, orang tua kita zaman dulu udah top banget istinjanya. Pakai batu, sampai batunya aja kemudian dibawa ke kamar mandi. Kalau zaman dulu kan belum ada kamar mandi. Orang buang hajat di kali. Zaman saya kecil aja tahun 90-an, ini kali depan nih, itu masih banyak orang buang hajat. Mungkin termasuk bapak-bapaknya Mas Ardan, Mas Wanda, mungkin masih di sini kali ini. Karena saya ngerasain. Rumah nenek saya di situ, saya juga suka buang air di situ juga. Zaman tahun 90-an, ya, itu masih banyak orang yang buang hajatnya di kali sini. Dulu kali ini bagus, ada batu-batunya, ada ikan cere, airnya masih bersih gitu ya. Nah, itu tahun 90-an aja begitu, apalagi tahun dulu maksudnya gitu. Cuman tradisi batu itu kemudian hilang ya. Hilang satu ya karena memang udah banyak orang nggak tahu ilmunya. Yang kedua karena memang modernisasi zaman. Udah ada sabun ya kan, orang udah kebeli sabun. Zaman dulu mana ada kebeli sabun, orang sampoan aja pakai merang, gosok gigi pakai batu bata zaman dulu tuh. Nah, sekarang kita udah enak, udah pakai pasta gigi ya kan, sabun pakai sabun. Itu udah ada sabun aja orang masih malas mandi ya. Paling mandi teman-teman sekolah doang, pulang sekolah kadang-kadang malas mandi terus tuh maghrib ya, kelakuan anak zaman sekarang gitu, ngaji bawa asem wal wajib, dan ada pun yang wajib itu salah sumasahatin, yaitu dengan 3 kali usapan untuk batu ya. Untuk batu sendiri 3 kali usapan. Nah ini boleh pakai 3 batu atau dengan 1 batu. Tapi kalau pakai 1 batu, walau bisa lasati atrofi hajarin, walaupun dengan 3 bagian sudutnya batu, wahidin yang 1, maksudnya hanya 1. Andai kata kita pakai batu yang 1, ya 1 biji maksudnya, maka ya harus ada 3 sudut ya, walaupun itu bentuknya mungkin bulat. Anggapannya ini batu, maka kalau kita pakai cuma 1 ya, ini harus bagian ini, bagian ini, bagian ini. Tapi nanti di beberapa kitab, teman-teman, kalau teman-teman ngaji lebih tinggi lagi, kitab-kitab yang tebal, ada beberapa ulama yang mempersyaratkan batunya nggak boleh bulat. Jadi harus ada ujungnya. Jadi misalnya bentuk segitiga atau bentuk segi 4. Jadi batunya nggak berbentuk bulat ya. Ada beberapa ulama yang mempersyaratkan kalau batunya cuma 1. Nah ini saya ambil misalnya kita pakai pendapat yang memperbolehkan aja batunya bundar. Jadi seandainya batunya bundar, jadi bagian lubang ini, bagian lubang ini, misalnya bagian ini dulu ya, misalnya bagian sini dulu, maka kita putar. Nah ini buat ngangkat ainun najasahnya, buat ngangkat najisnya 1 ya. Baru kemudian setelah ini misalnya atasnya, maka kita putar seret. Nah ini 2, baru kemudian belakangnya 3 gitu. Kalau pakai 1 batu. Kalau 3 batu lebih gampang lagi, ya ambil aja batu, seret, buang, seret, buang, seret, buang. Dan itu masih bisa disucikan ya, batu tersebut masih bisa disucikan. Teman-teman tinggal basuh pakai air, jemur, entar dipakai lagi buat istinja. Enggak kemudian jadi najis selamanya, enggak ya, asal udah dikasih air, air najasanya hilang, suci lagi tuh batu, bisa dipakai lagi. Dan itulah yang dilakukan oleh
Pendahulu kita dulu, orang tua dulu tuh, kakek nenek kita dulu tuh gitu. Nah, andai kata kita memilih nih antara batu sama air, nah ini yang kita sekarang lakukan. Wa yajuzu, maka boleh juga apa ayak tasiro, untuk meringkas. Dalam hal ini maksudnya memilih. Siapa al-mustanji, yaitu orang yang istinja. Asluhu al-mustanjiu, iunya dibuang ya karena yaknya berat menyandang harokat doma. Orang yang istinja alal ma'i, dengan menggunakan air atau atas air, mana aslinya, maksudnya dengan menggunakan air. Boleh juga orang meringkasnya, maksudnya memilih ya udah deh pakai air aja, jadi nggak usah pakai batu. Au ala salah sati ahjarin, atau memakai 3 buah batu. Ya udah saya pakai batu aja deh, nggak usah pakai air, boleh. Yunkia, yang menghilangkan najis, bihinna, dengannya, maksudnya dengan salah satu ahjar, salasah mu'annas ya, makanya dipakailah domirnya domir mu'annas goibah. Bihinna, hunna, hinna itu jama mu'annas goibah. Apa al-mahalu, tempat najis. Nah, kalau seandainya kita milih pakai batu, maka batunya harus 3, maksudnya gitu. In hasola, jika telah cukup atau jika telah hasil, apa al-intiqa'u, menghilangkan najis, biha, dengannya. Wa illa, diambil dari kata in dan la. In jika, la tidak. Jadi illa di sini bukan kecuali. Ya, kalau la ilaha illallah, ilahnya kecuali. Di sini ilah diidghamkan antara in sama la. Nun mati ketemu lam, diidghamkan menjadi illah. Wa illa, namun jika tidak, maksudnya kalau nggak hasil, kalau nggak cukup, zada, maka menambah, alaiha, padanya, maksudnya pada bagian yang terkena najis tadi, hatta yunko, sampai hilang najisnya. Jadi kalau standar umum ya, dengan basuhan air atau 3 kali usapan batu udah cukup. Tapi kalau emang nggak cukup, maksudnya nggak bisa buat ngangkat najis, nggak bisa buat menghilangkan najis, maka harus ditambah. Ini mah secara standar aja umumnya orang. Wa yusanu, dan disunahkan, ba'da dzalika, setelah melakukan hal tersebut, istinja tadi, apa atas lisu, meniga kalikan, maksudnya mengulanginya 3 kali. Fa'in aroda, kalau di teks takrib saya cek faida aroda, karena emang ini ada beberapa yang beda. Saya cek juga di kitab ininya, makanya saya dobelin ini. Teman-teman terserah mau pakein, tapi artinya sama ya. Fa'in aroda, maka jika dia ingin, Iza juga sama. Faida aroda, maka ketika menginginkan, sama aja. Al-iktisoro, akan meringkas, ala ahadihima, pada salah satu keduanya. Jadi andai kata kita pengen ngeringkes nih, ribet dua-duaan, pilihannya antara air sama batu, mana yang lebih utama? Falma'u, maka adapun memakai air, itu afdolu, lebih afdol, lebih utama. Jadi kalau pilihannya antara air sama batu, maka yang lebih utama adalah air. Ini yang teman-teman lakukan. Lagi-lagi bolak-balik saya sampaikan, ini kita mengilmukan ibadah kita ya. Istinja itu ibadah loh. Artinya ketika orang gak istinja, kan hukumnya haram. Makanya tadi disebutin fal istinja'u wajibun ya. Istinja hukumnya wajib. Nah ini bolak-balik saya sampaikan. Orang yang udah berilmu benar-benar harus niatin istinja supaya jadi ibadah. Karena gimana pun juga ketika kita nggak niatin, emang masalah istinjanya sendiri sah, nggak ada masalah. Tapi nggak ada pahala di situ kalau kagak kita niatin menjalankan satu kewajiban. Karena yang namanya istinja adalah satu kewajiban, paham ya? Jadi dilatih dari sekarang teman-teman, yang sepele-sepele niatin. Ya istinja itu ibadah, niatin. Ya Allah saya istinja, saya cebok. Ya untuk melakukan hal-hal yang baik, ya tentunya misalnya untuk ibadah, misalnya kita habis itu wudhu sholat gitu kan, habis itu wudhu baca Quran dan sebagainya.
Nah, jadi jangan cuma istinja doang, tapi di hati kita harus ngerentak. Ya tentunya karena istinja ini kita lakukan di WC ya, di jamban, jangan dilafatin, jangan diucapin, tapi cukup ngerentak dalam hati. Ya jangan gagal paham, ntar habis diceritain kayak gini, Nabila teriak-teriak di WC, ya Allah saya niat cebok. Wah, jangan ya, itu bisa gempar viral se-RW 8. Ya. Nah, jadi ngerentakin aja dalam hati, ya Allah saya niat istinja untuk menunaikan ibadah kepadamu. Nah itu istinjanya dapat pahala, ntar wudhunya dapat pahala, sholatnya apa lagi? Aduh pahalanya double-double. Nah li'annahu, karena sesungguhnya dia, maksudnya air, kenapa kok dia lebih utama daripada batu? Itu yuzilu, bisa menghilangkan ainan najasati akan ainun najasah, ya, wujud atau zatnya najis. Karena kalau bicara untuk kesempurnaan, ya air itu lebih sempurna untuk menghilangkan najis. Wa asaroha, dan juga sisanya yang belepetan, nah itu ya, itu lebih gampang diangkat, dihilangkan dengan cara memakai air. Beda halnya dengan batu. Kalau batu udah belepotan susah itu ya. Mencret ya kan repot. Makanya nggak boleh kalau udah keluar dari lubang hasyafah kita menggunakan batu. Nah di sini disebutin ya. Bolehnya kita pakai batu. Wasyartu ajza'il istinja'i. Boleh ajza'i, boleh ijza'i. Wasyartu ijza'il istinja'i. Adapun syarat diperbolehkannya melakukan istinja, syaratnya ada beberapa, ya, ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama itu allayajifa, bahwasanya belum kering apa al-khoriju, perkara yang keluar, an-najasu, yang najis itu. Syarat pertama, teman-teman boleh istinja pakai batu, najisnya masih basah, belum kering. Artinya kalau misalnya kita udah pipis terus larian, belum cebok, nah kan kering tuh ya. Nah maka nggak boleh kita menggunakan batu karena najisnya sudah kering. Yang kedua, syarat diperbolehkannya menggunakan batu untuk istinja, yaitu wala yantakila, tidak berpindah an mahalli khurujihi, dari tempat keluarnya najis. Syarat kedua, kita boleh pakai batu, najisnya itu belum berpindah dari tempat keluarnya, yang tadi saya sebut dengan istilah hasyafah ya. Jadi ya mohon maaf, kalau misalnya ini lubang kita ya, ini lubang kita kalau keluar dari sini doang, katakan saya dari samping ini ya, seret, nah ini berarti enggak keluar dari daerah lubang, ya bahasanya hasyafah, dari lubang kubul maupun dubur. Tapi kalau misalnya seandainya kita atau pipis kita itu keluar belepetan, ya, kalau kencing misalnya belauran gitu ya, karena kita habis minum es misalnya, kalau ya bisa habis makan paya, ya kan. Nah kemudian nyiprat nih kemana-mana nih, ya, ke bagian selain lubang dubur kita atau kubul kita. Kalau kubul berarti depan ya untuk pipis, dubur untuk buang air besar. Nah kok keluar, maka udah nggak boleh lagi pakai batu, harus pakai air. Jadi syarat kedua itu ketika orang istinja pakai batu, najisnya itu belum keluar dari wilayah tempat keluarnya itu. Terus yang ketiga, walayatro'a alaihi, walayatro'a, dan tidak mengenai alaihi padanya, maksudnya tempat keluar najis, apa najasun najis, akhorun yang lain, ajnabiyun yang berbeda, anhu darinya. Jadi andai kata ada najis yang kemudian mengenai tempat kubur kita atau dubur kita, ya maka itu juga sama, nggak boleh diistinjain dengan batu. Misal ada orang buang air besar, ya, katakan lubang duburnya sini, buang air besar, ya, tuk jatuh ya, tuk terus dia pipis. Biasanya kalau orang buang air besar pasti pipis ya, pasti kencing ya. Tapi orang kencing belum tentu buang air besar, kan gitu kan? Ada nggak yang buang air besar karena kencing? Nggak ada ya. Kayaknya orang kalau buang air besar pasti kencing. Makanya saya contohin di sini buang air besar. Andai kata ada orang buang air besar nih, tuh, nah terus kencingnya kan dia kencing juga. Nah terus kencingnya itu kena ke nya itu.
Nah, kemudian memantul kepada lubang duburnya tadi. Atau dari pipisnya itu menjalar ke lubang duburnya dia. Intinya sama aja ya. Nah, maka lubang duburnya ini nggak boleh dibasuh dengan batu, disucikan dengan batu. Satu, karena emang udah keluar. Kedua, najisnya bercampur. Ya, ada kata nya nyetuk, tuk doang ada masalah nih. Nah, yang jadi masalah ini kan udah genangan air nih, air kencing. Genangan air kencing terus jatuh nih, rudal kita. Ya kan, nah balik mantul. Nah, mantulnya kencing kita ke bagian lubang dubur itu membuat bercampurnya najis. Nah, itu nggak boleh lagi pakai batu. Ini anaknya guru ngaji kampung gitu. Jadi mau nerangin tuh prut gitu kan. Coba kalau sekolah nggak berani guru agama nerangin kayak gitu, porno tadi sangkain. Bisa dilaporin gitu. Ya. Enaknya guru ngaji kampung gitu, siapa yang mau ngelaporin? Ini biar teman-teman paham. Dan kalau menggunakan air juga itu sebetulnya makruh. Ya, walaupun tetap sah, istinjanya tetap sah, tapi makruh. Makanya hati-hati kalau teman-teman pipis atau buang air besar. Ya mungkin kalau pipis kita kebanyakan nggak buang air besar lah ya. Maksudnya keinginannya masih bisa ditahan kalaupun mules. Tapi kalau buang air besar itu kebanyakan kita pasti pipis. Nah, makanya pipisnya itu jangan sampai air kencingnya itu memantul ke lubang dubur kita. Walaupun kemudian nanti kita basuh dengan air. Kalau pakai air kan gak ada masalah nih. Tapi kejadian seperti itu makruh. Kenapa makruh? Karena berarti kita lalai dalam istinja. Ya, makanya di antara adab istinja itu dulu pernah kita bahas, ketika orang istinja buang air kecil itu dilakukan dengan cara jongkok. Misalnya laki-laki ya, kalau perempuan udah pasti jongkok, nggak mungkin enggak. Ya berdiri berauran dia. Kalau laki-laki jangan mentang-mentang kita laki-laki terus kita kencing berdiri. Satu, sebetulnya memang secara fikih ketika orang kencing berdiri, kalau kita pakai teori fisika, makin tinggi satu benda itu jatuh, maka pantulannya juga semakin tinggi juga. Kalau pakai hukum gravitasi ya, belajar nggak? Belajar kan kalau kita pakai teori fisika. Nah, maka kalau teman-teman berdiri nih, khususnya yang laki, ketika teman-teman berdiri kencing, maka kemungkinan pantulan air kencing itu bakal tinggi juga, bisa nyampe lutut. Nah, itu bahaya kalau teman-teman seandainya pakai celana. Kan apa ya, celana anak sekarang kan nyetrit ya. Celana apa tuh, pensil ya. Yang nyetrit ya, misalnya nih. Nah, celana pensil tuh, celana pulpen, spidol, macam-macam. Ini saya ngeliat soalnya ya, di satu acara itu kemungkinan besarnya tadi tuh ya, air kencing dia itu nyiprat sampai ke bagian dengkul dia. Nah, kalau celana kita menutupi dengkul, kalau pakai celana pensil kan nggak bisa ditarik sampai dengkul, orang ngepres ya kan, bener ya, kadang-kadang nggak nyampe dengkul sampai betis paling ya kan, saking ngepresnya tuh celana. Nah, maka ada kemungkinan air kencingnya itu nyiprat sampai situ kalau kita kencingnya berdiri. Itu bahayanya di situ, makanya makruh. Dan sekalipun kita jongkok pun usahain juga tadi tuh jangan sampai air kencingnya itu jatuh kepada bagian kaki kita, misalnya telapak kaki dan sebagainya. Walaupun nanti kemudian kita tetap suciin ya. Jadi di situ itu kemakruhannya bukan karena kita nggak bisa mensucikan, bukan, tapi karena kelalaian kita dalam beristinja. Ini bicara adab ya. Bicara adab berarti kita lalai dalam istinja sehingga pipisnya kita saja sampai mengenai bagian kaki kita. Kalau bicara sahnya nanti kita basuh pakai air, selesai, sah, nggak ada masalah. Ini bicara adab ya, bicara adabnya seperti itu. Makanya kalau pipis ya tadi hati-hati. Nah itu ya, jadi syarat untuk menggunakan batu ada 3. Coba apa aja sebutin. 1, bahwa najisnya belum kering ya. Terus yang kedua, nggak berpindah dari tempat keluarnya. Terus yang ketiga, tidak mengenai najis lain ya, intinya itu. Oke. Fa'in intafa, fa'in maka jika ya. Intafa itu menafikan ya, tidak terpenuhi maksudnya. Fa'in intafa, maka jika tidak terpenuhi apa syartun, satu persyaratan, mindalika dari syarat tersebut, maksudnya 3 syarat tadi, andai kata salah satu nggak dipenuhin aja ya, maksudnya misalnya najisnya emang masih basah ya, terus nggak berpindah dari tempat, tapi syarat ketiganya nggak dipenuhin. Misalnya syarat ketiganya najisnya bercampur yang kemudian mengenai lubang
kubur atau duburnya. Nah berarti syarat yang ketiga kan gugur ya, dia nggak bisa memenuhi, maka nggak sah. Jadi nggak boleh juga pakai batu maksudnya. Pokoknya salah satu syaratnya nggak dilakuin, maka dia nggak bisa istinja pakai batu. Artinya 3 syarat tadi mutlak, nggak boleh ada yang kurang. Nah andai kata tidak terpenuhi itu syarat dari ketiga persyaratan tadi, ta'ayyana, maka wajib memakai apa al-ma'u, air. Kalau misalnya nggak memenuhi persyaratan, maka kita diwajibkan menggunakan air, nggak boleh pakai batu. Bagaimana andai kata kita dalam posisi perjalanan, misalnya gitu ya, teman-teman lagi jalan, nggak ada air lagi, udah terlanjur kencing, padahal udah nyiapin aqua. Aku pengen kencing dah, ya kan, nyari semak-semak, ya kan. Tapi nggak boleh sebetulnya, semak-semak tuh banyak ini juga ya. Cari tempat yang kira-kira nggak ada dedaunan, ya. Walaupun kalau nanti kita bahas itu ada kemakruhan, misalnya kencing di bawah pohon yang berbuah gitu ya. Ini bicara misalnya kita ada tanah kosong lah misalnya gitu, kita ngumpet di belakang bangunan misalnya gitu. Nah tadi kita udah nyiapin air sebetulnya, pas mau pipis karena kebelet airnya kagak ke bawah. Nah yang di situ ada batu doang. Ya, seandainya yang ada di situ cuman batu, ya udah mau nggak mau kita pakai batu. Tapi yang jadi masalah, najis kita ini nggak memenuhi persyaratan 3 tadi tuh. Misalnya najisnya udah belepetan, gitu. Kencing kita belepetan misalnya, maka nggak apa-apa teman-teman lakuin, teman-teman istinja pakai batu, ya nanti sampai di tujuan kalau teman-teman lagi jalan istinja lagi pakai air. Tapi ketika teman-teman dalam keadaan istinja tadi itu karena tidak memenuhi persyaratan, maka teman-teman nggak boleh melakukan satu ibadah. Kalau melakukan satu ibadah, maka ibadahnya nggak sah. Jadi misalnya istinja model tadi yang nggak sah ya, teman-teman pakai buat wudhu terus sholat, berarti sholatnya nggak sah. Maksudnya ya. Tapi untuk masalah dosa, insya Allah enggak, karena kita nggak lalai. Kita sedang berusaha, berhubung emang udah gak ada lagi, mau gimana? Ya kan, air ketinggalan misalnya di motor atau di mobil, lah udah terlanjur kencing, udah keluar ya kan. Nah mau nggak mau tetap kita usahain istinja pakai batu. Sebetulnya gampang ya, mohon maaf, misalnya teman-teman dalam kondisi darurat kayak gitu, pengen sholat, sementara udah kejadian kayak gitu ya, kan otomatis celana dalam najis ya. Sebetulnya kalau emang untuk sholat loh, untuk sholat ya udah buka aja celana dalamnya, sholat nggak pakai celana dalam, nanti pas jalan pakai lagi ya, pesing-pesing dah ya kan. Tapi kalau untuk sekedar najis doang, kan yang penting suci, kan yang nutup aurat. Ya kalau yang laki-laki misalnya pakai celana, yang perempuan pakai rok, pakai gamis, ya udah buka aja celana dalamnya, kemudian sholat. Kalau emang dipakai untuk sholat ya, kecuali untuk perjalanan lain ya udah pakai lagi nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu saya sering nyampein kepada teman-teman. Nanti teman-teman bakal temuin dah orang-orang yang dia ngerti hukum tapi bodoh. Dia ngerti hukum tapi bodoh. Ngerti hukum dalam artian apa? Dia tahu kalau orang sholat itu harus suci, ya. Tapi jadi bodoh ketika dia kemudian membuat alasan tidak sucinya itu untuk meninggalkan sholat. Itu gak sedikit. Lagi jalan nih kita sama teman ya kan, udah sholat nih, sholat, baju gue najis. Jadi dia ngerti bahwa orang sholat itu harus suci, ya kan? Tapi bodoh ketika dia bilang baju gue najis, gue gak sholat. Padahal kalau dalam keadaan terpaksa kan boleh aja sholat. Nanti sampai rumah tinggal iada, tinggal dikodok. Paham maksudnya ya? Nah itu hati-hati zaman sekarang. Banyak sekarang orang itu ngajinya instan sih ya, jadi dia dapat ilmu hasil nanya doang, bukan hasil ngaji dari bab per bab gitu, bukan ngaji dari satu tema ke tema, ngajinya instan. Jadi dia nanya orang, nanya guru, nanya ustadz, nanya kiai, nanya habib, dia nanya gitu dong. Akhirnya dipakai, dia nggak tahu ulasan sebelumnya dan dia nggak tahu penjelasan sesudahnya, akhirnya yang dipakai yang itu. Nah itu yang disebut, yang tadi saya bilang, ngerti tapi bodoh. Wa yajtanibu, dan adapun menghindari, wujuban dengan hukum wajib. Maksudnya wajib untuk menghindari. Siapa qadil hajati, orang yang buang hajat. Orang yang buang hajat itu wajib untuk menghindari. Pertama, istiqbalal kiblati, yaitu menghadap ke arah kiblat. Al-ana, pada saat ini. Wahia, adapun dia, maksudnya kiblat kita saat ini itu al-Ka'batu, Ka'bah. Wastidbaroha, dan juga membelakanginya, membelakangi kiblat. Madhab kiblat kagak boleh, membelakangi kiblat juga
nggak boleh. Dan ini hukumnya wajib ya, lihat tuh atas, wujuban, wajib, hukumnya wajib bukan makruh, wajib buat kita jangan madhab kiblat, jangan juga membelakangi kiblat. Fisohroi, pada tanah lapang atau pada tempat terbuka. Illam yakun, yang jika tidak ada bainahu, di antara dia, wa bainal kiblati, dan antara kiblat, maksudnya arah kiblat, apa satirun, penghalang. Dengan catatan nggak ada di antara dia dengan kiblat itu penghalang. Aukana, atau ada penghalang maksudnya. Walam yablu, tapi nggak sampai sulusai diroin, dengan ukuran 2/3 diro. Ada penghalang sih, tapi ukurannya nggak sampai 2/3 diro. Orang zaman dulu nyebutnya hasta ya. 1 diro itu seukuran tangan sampai lengan ya. Ujung jari sampai lengan ya. Jadi kurang lebih 40 cm lah. Kurang lebih segitu. Ada aling-alingnya, ada satirnya ada, tapi nggak mencapai 2/3 diro. Nah itu juga nggak boleh. Maksudnya ini kan buat nutupin kelamin kita. Kalau ada penghalang kan ketutupan alat kelamin kita, maksudnya gitu ya. Nah ada penghalang, tapi penghalangnya nggak nyampe 2/3 diro, itu juga nggak boleh, haram. Atau balaghohuma, atau mencapai keduanya, maksudnya mencapai 2/3 diro, tapi wabah udah jauh anhu darinya, aksaro, melebihi, min salasati adruin, dari ukuran 3 diro, bidiro il adami, dengan ukuran zironya anak Adam, maksudnya manusia. Jadi ada yang lebih dari 3 diro ya, tapi jaraknya dari dia dengan sesuatu yang menjadi satir tadi, yang menjadi penghalang tadi, itu jauhnya melebihi daripada jarak ukuran 3 diro gitu. Ada yang ukuran 1 diro, berarti ukuran segini ya, ukuran 1 tangan ini, tapi jaraknya sama dia itu lebih dari 3 diro ya. Jadi kalau 1 diro 40 cm, berarti kalau 3 diro kurang lebih 120 ya. Jadi 1 meter 20. Jadi seandainya ini ukuran ubin ini kan 60 cm nih, 60. Jadi andai kata kita pipis di sini, nah, pipis di sini, satirnya di situ tuh ya. Nah satirnya di tiang itu. Nah maka ini juga kagak boleh, karena kan inti daripada satir itu untuk nutupin alat kelamin ya. Makanya ketika dia kurang dari 2/3 diro, walaupun dekat misalnya di sini, tetap nggak sah, karena otomatis alat kelamin kita tetap kelihatan dari atas, dari orang jalan kelihatan. Nah begitu pula kita jaraknya lebih dari 3 diro ya, tapi posisi satirnya di situ, kan sama aja kelihatan juga maksudnya. Paham maksudnya ya? Jadi tujuan satir di sini untuk menutupi alat kelamin kita itu. Ya. Ini lagi-lagi berlaku karena orang Arab ya, di zaman Ambi misalnya gitu ya. Itu kan kalau pipis itu cuma angkat doang teman-teman, kayak sarung aja. Ya, beda sama kita. Kalau kita teman-teman pakai celana, ya, apalagi perempuan misalnya pakai rok, buang air kecil atau buang air besar itu pasti aurat kelihatan, makanya nggak boleh. Ini bicara hukum kalau secara orang yang zaman dulu ya, zaman Nabi itu pakaiannya cuma 2, bahan bagian bawah untuk sarung misalnya, bahan bagian atas untuk badan. Jadi orang zaman dulu kan pakaian begitu, kayak orang haji aja, kayak orang umroh, pakai ihram gitu bajunya zaman dulu, nggak model kayak sekarang kita, ya bajunya yang berjahitnya cuma bagian depan doang. Kalau perempuan udah ditambahin kerudung, gitu aja. Makanya ketika dia jongkok, ya, ketika dia buang air kecil atau buang air besar, maka potensi yang harus dialangin adalah alat kelaminnya. Karena aurat nggak perlu dialangin, orang ketutup baju gombrong. Beda kalau teman-teman yang laki misalnya pipis pakai celana. Coba, misalnya kita pakai celana nih yang laki-laki, atau perempuan yang pakai celana panjang ya, terus jongkok pipis, kan otomatis diangkat. Ya, maka itu potensi auratnya kelihatan, itu mah kagak boleh. Tetap kagak boleh walaupun tutupannya, penghalangnya lebih dari 1 diro gitu. Kenapa? Karena emang sih alat kelamin nggak kelihatan, tapi pantatnya kelihatan, pahanya kelihatan, sama aja. Paham maksudnya ya? Nah gitu. Jadi yang haram ya tetap di situ, sampai segitunya haramnya. Ketika kita berada di tanah lapang. Kama qala, sebagaimana menyatakan atau telah disampaikan, telah diutarakan
Siapa baduhum? Sebagian mereka. Maksudnya mereka para ulama. Jadi banyak disampaikan, dijelasin dalam kitab-kitab fikih dari yang tipis maupun yang tebal. Wal bunyanu, dan adapun pada bangunan. Lagi mana kalau bangunan? Tadi kan bahasanya tanah lapang ya. Bagaimana kalau yang bangunan? Kalau yang bangunan fi hada, pada masalah ini atau pada kasus ini, maka itu kasohroi, hukumnya sama seperti tanah lapang. Bisyarti, dengan adanya syarat al-madhkuri, yang dijelaskan. Sama untuk bangunan pun begitu. Illal bina'a, kecuali bangunan al-mu'adda, yang dibuat li qada'il hajati, khusus untuk qada'il hajat, untuk buang hajat. Kecuali bangunan tersebut memang dibuat khusus untuk buang hajat. Gampangnya kalau bahasa sekarang WC umum. Tapi kalau zaman Nabi, zaman sahabat dulu belum ada WC umum, tempat kosong aja gitu. Ya biasanya orang buang hajat itu di satu lembah gitu ya, di satu jurang. Ya udah, tempat itu biasa dipakai buang hajat. Nah, yang zaman dulu itu penutupnya, satirnya itu biasanya batu. Makanya mereka itu ngumpet di belakang-belakang bebatuan gitu. Nanti habis kodok hajat, ya habis buang hajat, lalu kemudian sambil istinja pakai batu. Nah, terus kemudian batu yang dipakai buat istinja itu dipakai lagi buat nutupin najis yang dia keluarin. Misalnya kencing, ya berarti kencingnya. Kalau berak ya, ya berarti nya. Jadi faktanya seperti itu zaman dulu ya. Teman-teman harus bayangin juga filosofi sejarahnya, historisnya, biar teman-teman nggak bingung. Kenapa kok sampai serumit itu gitu? Kenapa? Karena ketika ditelusuri ada hadis tentang qada'il hajah ya. Itu dari Sayyidina Anas bin Malik. Itu Sayyidina Anas bin Malik, dulu pernah saya cerita juga kalau nggak salah. Itu sampai ngumpet-ngumpet, mindik-mindik bahasa kita, untuk melihat bagaimana Rasulullah buang hajat. Ya biiznillah, dengan izin Allah, Rasul itu biasanya dikasih tahu kalau ada ngintip. Ya pasti namanya Rasul kan, ada malaikatnya, malaikat Jibril ya kan. Ya kan bisa dikasih tahu, tuh Nabi ada orang ngintip. Nah, kebetulan pas Sayyidina Anas, malaikat Jibril kata ngasih tahu, diem aja. Karena memang untuk dijadikan fikih kita. Makanya ya mujizatnya Nabi ya. Nabi itu ketika qada'il hajah, buang hajat itu, Sayyidina Anas sampai nggak bisa melihat kemaluan beliau. Ya karena memang satu ketutupan batu ya, karena dalam keadaan ngumpet Sayyidina Anas. Sayyidina Anas cuma disuruh ngambil satu mangkok yang berisi air. Wahai Anas, ambilin mangkok berisi air untuk saya istinja, makanya diberikanlah. Tapi setelah ngasih itu Sayyidina Anas sebenarnya ngintip, tapi nggak bisa ngelihat bagaimana cara Rasulullah istinja. Dan uniknya, kotoran Rasulullah ketika jatuh itu langsung kayak dimakan tanah. Jadi tanah itu ngebuka saat Rasulullah buang hajat, ngebuka, kayak otomatis itu, serap ketutup. Jadi beliau tidak perlu lagi repot-repot nutupin pakai batu. Nah maksudnya ya. Nah makanya kemudian ketika selesai, Sayyidina Anas nanya akhirnya, ya Rasul, nah ini hadis tentang qada'il hajah sebetulnya larinya dari situ. Karena Sayyidina Anas sendiri nggak berhasil menemukan bagaimana tata cara istinja. Akhirnya beliau nanya sama Rasul, ya Rasul, qada'il hajah yang benar itu seperti apa adabnya? Lalu istinjanya sendiri seperti apa? Baru dijelasin Rasul, yang kemudian diatur dalam kitab-kitab fikih ya. Ini keistimewaan Rasul. Makanya Nabi, kalau bahasa kita gampangnya, Nabi buang hajat di mana aja kagak butuh WC. Karena tanah udah siap nerima. Ya, kalau kita nggak bisa, tetap butuh WC kalau kita. Jangan disamain. Gitu. Nah, fala hurmata fihi. Fala hurmata, maka tidak ada keharaman. Fihi, di dalamnya tersebut, maksudnya di dalam tempat yang memang dikhususkan untuk qada'il hajat, untuk buang hajat, ya WC umum, mutlakon, secara mutlak. Makanya kalau tukang-tukang yang dia itu ngerti agama, dia pasti bikin WC pun lobangnya nggak bakal dimadepin kiblat. Ya, walaupun nanti di hukum kontemporer teman-teman bakal nemuin bagaimana hukum buang hajat adabnya, ya dia menghadap kiblat atau membelakangi kiblat buat rumah-rumah yang modern sekarang. Karena ini kan bahasan rumah zaman dulu teman-teman. Rumah zaman dulu itu memang WC-nya itu tertutup, namanya di rumah ya. Tapi nggak tertutup seperti kita. Kalau sekarang kan kita benar-benar tertutup karena berada di dalam rumah, gitu ya. Jangankan zaman Nabi, belak-belak saya nyampein biar teman-teman masih otaknya nyampe lah. Kalau zaman Nabi kan jadi susah banget gitu. Jangankan zaman Nabi, orang tua kita aja dulu, kakek nenek kita,
Itu zaman dulu itu kan kalau buang hajat ya, kalau yang udah rada keren, nah, kalau yang nggak keren kan dikali tuh. Nah, kalau udah yang rada keren sedikit kan dijamban. Ya, kalau daerah Sunda itu masih pakai empang tuh, pakai WC helikopter, tau nggak? WC pakai lah. Nah itu. Kalau di kampung itu masih pakai WC helikopter. Kalau di Jawa ya biasanya terpisah ya, dikasih jamban sendiri, dikasih WC sendiri. Tapi itu kan nggak tertutup. Orang sebagian doang begitu, atasnya kebuka. Maksudnya ya. Tapi ya itu hebatnya orang zaman dulu. Mereka ngerti fikih, tetap dibikin tutupan kan buktinya kan. Bahkan tutupannya sezero loh kalau dihitung-hitung. 40 cm loh tuh hebat orang zaman dulu. Ya sampai WC helikopter aja itu. Makanya kadang-kadang kelihatan dari dari jauh gitu kan. Apalagi tutupannya karung udah robek, loh ada kelihatan. Bawah lele, ketok. Nah, tapi kalau bicara secara hukum ya, itu kan zaman dulu. Nah, bagaimana dengan kalau yang kayak model sekarang? Ini kalau teman-teman ntar belajar hukum fikih-fikih kontemporer, tetap ada ulama yang mengharamkan. Karena sebetulnya bukan masalah ada penghalang atau tidak. Ya, urgensinya bukan masalah ada penghalang atau tidak, ada satir atau tidak, tapi yang dipermasalahkan di sini adalah menghadap kiblatnya atau membelakangi kiblatnya. Yang jadi masalah itu sebetulnya bukan masalah ada penghalang atau tidak, maksudnya gitu. Artinya saking kita memuliakan kiblat gitu ya, dimana kita sholat menghadap kiblat, kita tawaf haji umroh itu juga muterin Ka'bah sebagai kiblat. Nah, untuk bentuk penghormatan tersebut maka kita nggak menghadap kiblat ketika melakukan satu keburukan. Nah, di antara keburukan itu adalah buang hajat. Makanya Nabi itu dulu pernah saya cerita pas bahas takrib ya, satu-satunya tempat Nabi nggak ingat Allah dalam artian fisik ya, kalau hati mah Nabi selalu ingat Allah. Dalam artian fisik, itu satu-satunya tempatnya ketika buang hajat. Makanya doanya Nabi ketika keluar dari tempat buang hajat, dari WC kalau bahasa kita sekarang ini, yang pertama dilafatin gufronaka. Ya, gufronak ya Rob. Minta ampunan engkau ya Allah saya ini. Gufronak ya Allah, ampunanmu ya Allah, ampunan. Karena Nabi satu-satunya tempat gak ingat Allah di situ. Kalau di selain tempat Nabi ingat Allah terus. Kalau kita kan udah biasa gak ingat Allah mah. Ya, kita ingat Allah kalau susah doang. Ya. Nabi itu satu-satunya tempat ya di situ. Makanya ketika keluar dari jamban, dari WC, dari kakus, itu beliau langsung ucap gufrona, ampunanmu ya Allah, saya minta ampunanmu ya Allah. Baru kemudian Nabi doa, alhamdulillahilladzi adhaba ainil adha wa afani. Alhamdulillah segala puji bagi engkau ya Allah, adhaba yang telah menghilangkan, ani dariku, anil adha dari segala kotoran, wa afani dan menjadikan aku sehat. Nah, kita kagak ya, kagak bersyukur, kita mau mulai lari aja udah ya, gitu. Nah, itu perlu dibiasain ya. Dulu begitu ya, sekarang belajar. Masuk kamar mandi, masuk WC, doa, ya tentunya nggak perlu dilafatin, dalam hati aja. Kan masuk kamar mandi nggak boleh kita baca doa kan, ya cukup dalam hati aja. Ya, kita masuk kamar mandi ya kan, jangan sampai salah doa, terlalu balik lana. Ya. Masuk Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Allah, saya mohon berlindung kepada engkau dari kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan. Dalam hati aja pelan ya. Terus kemudian keluar kamar mandi juga gitu. Gufronaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Ya cuma lucunya kita gitu sih ya. Kita masih kecil diajarin, yang ngaji-ngaji kecil-kecil diajarin. Mas Arden juga dulu belajar ya. Kan suruh ngapalin kan. Tapi udah gede kagak dipakai, itu lucunya kita. Padahal kemarin saya ngasih tahu moto saya kan, sekali ngapalin dipakai seumur hidup. Jeleknya kita itu habis dipakai terus SMP SMA kan gak ada yang nanyain. Nah, kalau masih ngaji ditanyain apalan ya gitu. Kalau udah nggak ngaji siapa yang mau nanyain? Orang tua enggak, guru sekolah enggak ya kan. Nah, sayang padahal harusnya kebiasaan itu terus dipakai. Saya ngapalin ini dari guru ngaji saya Wasulia tuh, Umi juga tahu tuh. Itu ngapalin dari masih SD loh teman-teman, sampai sekarang kepake karena emang dipakai terus ya. Jadi jangan sampai kebiasaan kita yang udah bagus dari kecil itu kemudian terkikis ketika kita udah dewasa. Hati-hati tuh, padahal dulu kita kecil cakep banget lah, cakep lah anak kecil zaman dulu lah ya. Teman-teman ingat deh, coba waktu masih kecil ya, berangkat sekolah, pulang sekolah tuh cium tangan. Hebat banget kita dulu. Sekarang enggak, kita cium tangan tuh bisa dihitung sekarang. Mungkin kalau masih SMP SMA masih lah, tapi kalau udah kuliah misalnya Mas Ardan, coba jujur aja deh, belum tentu tiap sehari kita ketemu orang tua cium tangan ya. Itu ya nggak tahu udah begitu, emang udah gimana lagi. Coba
ubah. Kita punya kebiasaan dulu bagus. Kenapa ketika kita udah gede ya, udah dewasa malah terkikis? Udah deh, udah misalnya pulang pasar deh, Pak. Ini masih cuma enggak? Pulang Tanah Abang. Ya nggak apa-apa, udah jujur nggak apa-apa ya. Itu aja contoh kecil. Ya saya bisa tebak itu ya anak pondok aja begini kan, apalagi kagak mondok. Kan gitu. Anak pondok aja kalau gaji doang, apalagi kagak mondok. Kalau kagak gaji polos dia. Sama sekarang kayak pecinta. Ya kan? Ya udah gimana lagi. Maksudnya ya kita harus introspeksi ya. Harusnya kan ketika kita makin dewasa harusnya makin pintar. Karena kita udah punya basic ilmu ya, dulunya udah belajar maksudnya gitu. Masa kita tinggalin sih? Ini sih intermezzo ya buat teman-teman semua. Coba dibiasain dan kita harus buktiin bahwa kita berbeda. Kita harus buktiin. Teman-teman kita pulang ke rumah kagak salim ya, teman-teman kita kagak ngaji. Kita harus bedain gitu. Jadi orang tua tuh punya kebanggaan tersendiri. Teman-teman ngaji tuh, wah nggak percuma anak gua ngaji. Sekarang mulai cium tangan, ya kan? Tetap awal-awal mah agak aneh ya. Biasanya kagak cium tangan, sekarang cium tangan. Tapi kita lama-lama enggak deh. Kalau udah biasa udah enggak. Ya. Kita kalau udah biasa cium tangan, terus justru malah tanyain, kok nggak cium tangan misalnya? Pasti. Coba mulai lagi dari sekarang. Dibiasain tuh adab-adab kayak gitu. Ya. Kita kalau yang sadar Mas Wanda yang kuliah udah misalnya dagang, berangkat dagang, pulang dagang, ya biasain cium tangan. Kembalikan lagi marwah kita ya. Sejatinya kita tuh dulu masih kecil tuh begitu cakep banget. Makanya orang tua kita tuh sayang banget waktu kita masih kecil ya kan. Karena bagus adabnya. Udah gedenya. Udah gede sih kurang ajar. Ya gitu sumpah ini kan. Wa kharaja dan pengecualian. Kharaja artinya keluar, maksudnya pengecualian. Wa kharaja dan pengecualian biqaulina dengan ucapan kami, maksudnya ucapan musonef ya. Al-ana, lafat al-ana yang tadi di atas tuh. Istiqbal al-kiblati al-ana, maksudnya menghadap kiblat yang sekarang, maksudnya Ka'bah. Itu mah yaitu sesuatu, maksudnya tempat, karena yang dulu kiblatan menjadi kiblat. Awalan pada pertama kali Baitul Maqdisi seperti Baitul Maqdis. Berarti kalau yang terdahulu kayak Baitul Maqdis ya nggak termasuk. Pastiqbaluhu, maka adapun hukum menghadapnya, maksudnya menghadap Baitul Maqdis. Wastidbaruhu dan membelakanginya itu makruhun, hanya makruh. Jadi nggak sampai haram. Beda sama menghadap kiblat yang sekarang yaitu Ka'bah. Ya, itu hukumnya haram. Tapi kalau menghadap Baitul Maqdis hukumnya makruh. Karena tipis ya teman-teman ya. Dulu pernah saya sampaikan ya. Ini kan kita kiblat kan ke sana nih teman-teman nih. Kiblat ke sana. Ini posisi Mekah itu begini nih. Jadi kalau dari sini aja biar teman-teman gampang. Anggap aja teman-teman ngadep kiblat ya. Ini kalau kiblat aslinya sana. Anggap aja teman-teman ngadep kiblat. Ini posisi Ka'bah itu Mekah di sini. Nah di sini posisinya Yerusalem, Palestina. Paham maksudnya? Nah makanya ada ulama yang mengharamkan orang bukan cuma menghadap Ka'bah doang sebagai kiblat kedua ya. Kalau Yerusalem, Masjid Al-Aqsa, ya Masjid Kudus itu kiblat pertama. Ya. Maka kemudian Nabi Muhammad kan dalam peristiwa Isra Mi'raj baru disuruh menghadap ke Masjidil Haram ya. Sholat pertama itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya, bahkan Rasul pernah dikembalikan untuk Masjidil Aqsa ya. Pernah saya cerita ya, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ini Madinah posisinya di tengah. Jadi kalau dari sini kalau Pulau Jawa ibaratnya gitu ya, Jakartanya Makkah, ya Jawa Tengahnya Madinah, nah Surabaya sana makin ke timur itu ibaratnya Palestina ibaratnya gitu. Tapi nggak ke timur, ke utara kalau ini. Jadi posisinya ini Makkah, ya, ini Madinah, ini Yerusalem, Palestina. Zaman dulu sama. Ya, nah makanya ada ulama mengatakan, misalnya posisinya dia di sini nih. Ya, misalnya posisinya di Madinah ya. Kalau di Madinah otomatis andai kata dia buang hajat menghadap kepada kiblat, maka secara nggak langsung dia juga membelakangi Masjid Aqsa. Paham maksudnya ya? Nah makanya haram. Atau sebaliknya, andai kata yang di Madinah membelakangi Ka'bah, otomatis dia menghadap Masjidil Aqsa. Jadi sama-sama, makanya kagak boleh. Kesini madep kesini kagak boleh, kesana juga kagak boleh. Makanya harus begini. Paham maksudnya ya? Lah posisi kita, ini kita orang Indonesia, posisinya di sini. Kan ke barat nih.
Anggap ini barat ya. Ini posisinya begini masalahnya. Jadi kalau ini barat, ini maksudnya apa? Timur, tenggara, selatan, barat, utara. Nah berarti posisi Yerusalem ada di utara di bagian sini. Ya kalau dari kita ya, dari Indonesia. Nah makanya karena ini yang ngarang adalah Imam Abu Syuja, makanya kagak ada hukum haram. Gitu. Sebab nggak mungkin orang kalau dia itu menghadap kiblat, maksudnya menghadap Ka'bah, ya kalau untuk yang di luar Madinah ya, dengan otomatis dia juga gak bakal menghadap Masjidil Aqsa atau membelakanginya. Beda sama orang Madinah. Kalau orang Madinah ketika dia menghadap Masjidil Haram, pasti dia membelakangi Masjidil Aqsa. Atau sebaliknya ketika dia menghadap Masjidil Aqsa, pasti membelakangi Masjidil Haram. Paham maksudnya ya? Nah gitu. Itu makruhun titik. Makruh. Waya jetanibu dan adapun menghindari, bukan adeban, nadiban, nadeban. Adeban sunnah. Kalau adeban maka menjadi adab. Waya jetanibu dan adapun menghindari, nadeban hukumnya sunnah. Siapa qadil hajati, orang yang buang hajat, al baula baik kencing, wal goito atau buang air besar, boker. Anak sekarang ngerti boker gak? Ngerti? Masih ngerti masa dah? Oh masih, berarti masih gaul ya. Zaman saya dulu boker. Ilmai pada air, ar-rokidi yang tergenang, yang tidak mengalir. Jadi sunnah juga kita menghindarkan diri. Kalau sunnah juga berarti lawannya makruh ya, bukan haram. Kalau tadi kan haram ya, kalau menghadap kiblat atau membelakangi. Lah ini sunnah, nadeban. Ya ingat, pokoknya bahasa sunnah, mustahab, nadeban atau mandub itu sama aja. Mahbub itu artinya sunnah. Ya, dalam istilah fikih itu sama aja. Ya ada istilah sunnah, ada istilah mandub atau nadeban, atau ada istilah mahbub, ya ada istilah nafilah. Nah itu juga artinya sama, sunnah ya. Nah ini hukumnya sunnah, berarti kalau melakukannya hukumnya makruh, tidak sampai haram, kebalikannya ya. Bagi orang yang buang hajat, menghindari buang air kecil atau buang air besar pada air yang menggenang. Amal jari, maka adapun untuk air yang mengalir, fayukrohu, maka dimakruhkan. Maksudnya dimakruhkannya kalau kita di air mengalir, fil qalili, pada air yang sedikit, minhu darinya, dunal kasiri, bukan pada air yang banyak. Jadi adapun untuk air yang mengalir, kalau dia sedikit itu juga makruh, sama ya. Jadi kencing atau buang air besar di air yang menggenang hukumnya makruh ya, maka kita harus menghindarinya ya, sunnah menghindarinya. Kalau kita pipis, buang air kecil, buang air besar pada air yang mengalir tapi mengalirnya sedikit, maka itu juga dihukumi makruh. Mengalir sedikit ya berarti ya cuma ser gitu doang. Lagi-lagi kalau kita bicara kayak Arab, itu teman-teman kalau ngelihat comberan di Arab itu nggak seperti comberan kita. Comberan kita sekering-keringnya comberan kita airnya banyak ya. Kalau di Arab enggak. Air yang keluar dari gunung itu cuman, ibarat kita tuh paling cuman ibaratnya setongkat gini. Ser gitu doang. Air terjunnya kagak kayak air terjun kita. Air terjun kita mah gitu ya. Kalau di sana air terjunnya paling ya lebarnya nggak nyampe 1 meter paling. Walaupun ya sekali lagi untuk kebutuhan air sendiri tercukupi, tapi jangan sama teman-teman samain, maksudnya itu sama wilayah kita ya. Dia air yang di depan itu keluaran dari gunung-gunung itu nggak banyak. Ya cuma selang gitu aja, ibarat selang tuh seselang aja dong. Nah, mengalir di air yang dikit kayak gitu, kencing di situ, buang air besar di situ, hukumnya makruh. Lakinil aula, lakin akan tetapinya, al aula adapun yang lebih utama itu ijtina buhu, yaitu menghindarinya. Takut nggak sampai saya cepetin ya. Wabah hasad, namun membahasnya siapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Imam Nawawi di sini Imam Nawawi Irak ya, Baghdad. Ya bukan saya Nawawi Banten, tapi Imam An-Nawawi Baghdad Irak. Tahrimahu, akan keharamannya. Fil qalili, baik pada air yang sedikit, jarian yang mengalir,
auraqidan atau yang tergenang. Jadi kalau pendapatnya Imam An-Nawawi ya, buang air kecil atau buang air besar baik pada air yang sedikit ya, yang mengalirnya atau yang menggenang, hukumnya bukan makruh tapi haram kalau menurut beliau. Wa yajtanibu, dan sunnah menghindari, aidon juga sunnah menghindari juga, al baula akan kencing, wal ghaito dan boker, tahta syajarati di bawah pepohonan. Nah, pepohonan di sini al musmirati. Al musmirati yang bisa berbuah. Nanti kalau teman-teman belajar lagi fikih-fikih yang akhlak, itu berbuah nggak berbuah ya sama hukumnya, kalau harus kita hindarin. Tapi kalau di kitab Fathul Qorib karena fikih syariat ya, maka lebih kepada pohon yang berbuah. Waktu sama roti, baik waktu berbuah, maksudnya waktu panen, waktu muncul buahnya, wa ghairihi ataupun selainnya. Jadi kalau versi kitab Fathul Qorib di sini ya, kalau tanaman itu nggak berbuah, misalnya kayak rumput ya nggak perlu dihindari, nggak apa-apa gitu. Tapi ntar kalau teman-teman ngaji kitab-kitab fikih-fikih akhlak ya, fikih-fikih tasawuf, tetap harus dihindari. Karena intinya sebetulnya bukan masalah buah tidak berbuah. Maksudnya di sini berbuah tidak berbuah kan takutnya ada orang di situ manjat pohon, kan gitu. Ada orang di bawah pohon. Mas Adan datang buat ngambil tuh buah, kan repot urusannya kalau nginjek Lah zaman dulu punya nyari air di mana? Kalau zaman dulu ya kan susah. Jangan kan zaman dulu, zaman sekarang deh. Ada di satu kebun, biasanya kebun itu kan jauh dari pemukiman, jauh dari rumah, jauh dari toilet, ya kan, jauh dari WC. Lah kita bisa bayangin kita pakai sendal, iya kalau pakai sendal ojeker, ya kan, nginjek prat, udah sebel aja duluan tuh gitu, maksudnya gitu, ya. Nah itu maksudnya ketika Imam An-Nawawi membahas lebih ke situ. Ya, kalau di fikih tadi fikih akhlak ya, ya termasuk di dalamnya misalnya rumput, walaupun di sini enggak ya, kalau di sini enggak karena rumput tidak berbuah. Nah bicara secara fikih akhlak, fikih tasawuf ya, walaupun pohon itu tidak berbuah, karena intinya bukan masalah dinaikin atau tidak dinaikin, kan alasannya kalau orang yang berpendapat hanya yang berbuah ya, itu kan takutnya dinaikin gitu. Nah kalau yang berpendapat berbuah tidak berbuah, karena intinya itu makhluk hidup, makhluk Allah. Kayaknya kita nggak pantas ada rumput, ada pohon mawar, ya pokoknya pohon-pohon yang nggak berbuah ya, pohon kamboja macam-macam, terus kita di situ, buang air kecil di situ, itu kan makhluk Allah juga. Masa kita nggak punya adab sama makhluk Allah? Paham maksudnya? Tapi ini juga dijadikan perdebatan lagi sama ulama-ulama syariat. Ya nggak usah sampai segitunya juga. Lah sekarang tanah juga makhluk Allah, bumi makhluk Allah. Nah, emang berarti kita pipis itu berarti kita menghormatin. Wah itu seru terjadi perdebatan. Ya kita lebih seru lagi karena kita nggak bisa baca ya. Nggak bisa baca, bacanya udah pusing. Nah, itu kalau di kitab-kitab ulama itu jadi perdebatan teman-teman. Gimana hukumnya ketika ada orang ya ulama hakikat tadi menganggap wah kagak boleh, gimana pun juga itu makhluk hidup. Kan begitu, makhluk Allah. Dan itu bisa kita terima ya. Ya benar juga sih kalau dipikir-pikir. Tapi sama ulama syariat ditantang lagi, ya gak usah sampai segitunya juga. Kalau masalah makhluk Allah, bumi, tanah juga makhluk Allah. Nah kita pipis buang air besar di tanah lapang, itu juga makhluk Allah. Berarti kita kencingin bumi, kan sama-sama makhluk Allahnya. Paham maksudnya? Itu perdebatan ulama itu sampai gitu. Makanya lucu, dulu pernah saya cerita, Imam Syafi'i itu punya sahabat ya, namanya Imam Sauban. Imam Sauban ini ya fikihnya fikih hakikat. Imam Syafi'i fikih syariat, Imam As-Sauban fikih hakikat, dan belajar dengan guru yang sama, Imam Abu Sufyan As-Sauri. Sama-sama guru tapi punya pendapat yang berbeda. Menurut Imam Syafi'i kan zakat itu hanya buat orang kaya. Ya, buat orang-orang kaya tuh wajib zakat mal. Kalau zakat fitrah ya semua yang mampu ya. Kalau zakat mal kan buat orang-orang kaya doang. Kalau yang kita pelajarin berarti seandainya dia sudah mencapai nisab ya, 520 kg atau 630 itu yang khilafiah lah ya, 680 kg dan sebagainya. Intinya kurang lebih segitu. Baru orang itu wajib zakat. Artinya orang miskin kagak wajib zakat. Nah Imam Sauban enggak, terbalik. Mau orang miskin kah mau orang kaya wajib zakat. Alasannya kenapa? Karena zakat itu artinya mensucikan. Zakat yuzaki, artinya mensucikan. Apakah orang kaya doang yang harus disucikan hartanya, sementara orang miskin nggak disucikan? Apakah kalau orang kaya hartanya campur subhat, ya,
campur haram, sementara orang miskin bebas dari subhat, bebas dari haram. Menurut Imam As-Sauban. Makanya menurut Imam As-Sauban tetap yang namanya orang miskin tetap dia harus bayar zakat. Karena bisa jadi justru orang miskin subhatnya lebih banyak, haramnya lebih banyak. Coba teman-teman pikir, orang miskin subhatnya dari mana? Teman-teman mikir deh, haramnya dari mana? Kalau orang kaya kemungkinan subhat haram ada ya. Misalnya teman-teman ntar kalau udah kerja nih misalnya gitu ya, masuk jam 8, pulang jam 4 sore, udah jelas tuh, nggak masuk langsung jam 8, ngopi dulu, nyantai dulu, ya kan, start sama 9, itu aja udah subhat tuh, ya kan, remeng-remeng udah. Nanti jam istirahat misalnya jam 12 siang, nanti kita sholat dulu, ya kan, walaupun tetap kita masuk jam 1 ya, tapi ntar kita masih molor dulu, masih ngerokok, masih ngopi, setengah 2, jam 2 baru masuk. Begitu pula ketika pulang yang harusnya jam 4 misalnya, jam 3 kita udah beres-beres, sholat asar, berangkat pulang. Itu kan subhat ya. Nah itu disucikan dengan zakat mal maksudnya. Lah emang orang miskin kerja menurut Imam Asy-Syafi'i. Lah kalau orang miskin kan gak kerja, makanya gak perlu gitu-gituan. Lah Imam As-Sauban justru bilang sebaliknya. Justru yang punya potensi subhat dan menjurus haram itu orang miskin dibandingin orang kaya. Orang kaya kayak tadi itu orang kerja, udah jelas subhatnya cuma begitu doang. Lah orang miskin kadang-kadang ngambil harta orang. Zaman dulu tuh ada tukang parkir kuda, tukang parkir onta. Orang mau ke masjid, ya, mau ke satu tempat, ontanya diparkir, kudanya diparkir, bayar. Kalau bahasa sekarang kita lah ke Alfa. Teman-teman ke Alfa ditagih itu duit 2.000, ya kan? Saya yakin teman-teman pasti gak ikhlas. Dan yang jadi parkir orang miskin, nggak mungkin orang kaya parkirin motor, ya kan? Bener gak? Lah sekarang orang yang parkir di minimarket kan pada nggak ikhlas. Kita mall ya. Mall swalayan mungkin teman-teman ikhlas karena itu pajak, ya kan? Tapi kalau yang minimarket, ya kan parkir di Jatinegara, gitu kan? Lah itu cuma model kardus ditaruh di atas, ya kan? Habis itu kita dimintain duit 3.000. Nah ini kita separuh nggak ikhlas. Berarti kan yang dimakan si miskin tadi, tukang parkir ya. Saya nggak mau justice semua tukang parkir, ada yang benar ya ada. Ini intinya kebanyakan berarti kan status miskinnya dia, yang kemudian dia kerja sebagai tukang parkir, berarti yang dimakan itu subhat, bahkan menjurus perkara yang haram. Lah sekarang parkir di jalanan, memang jalanan dia, mobil motor parkir di jalanan, lah dia main tarikin duit aja 2.000, paham ya? Lah sekarang kalau 100 mobil kali 2.000, paham nggak maksudnya? Berarti miskinnya dia menurut Imam As-Sauban dia perlu dijakatin. Emang orang miskin tentu perlu dijakatin, oh duitnya lebih parah daripada orang kaya. Maksudnya keharaman kesumbatannya ya, gitu. Nah, jadi lucu tuh perdebatan ulama. Eta kapan-kapan. Agak selesai ini. Sampai mana itu? Ya jadi intinya gitu ya. Kalau kita bicara fikih syariat ya hanya untuk pohon yang berbuah, baik di saat panen ya, waktu berbuah ataupun tidak. Tapi kalau kita belajar fikih-fikih hakikat, fikih-fikih tasawuf, ya namanya pohon pokoknya. Kalau bisa jangan. Kita cari semak-semak yang nggak ada pepohonan. Wayajtanibu dan sunnah menghindari pula ma akan apa-apa zukiro yang telah disebutkan. Fitoriki pada jalan umum, al-masluki yang dilewati, linasi untuk manusia, ya, untuk orang. Sama ya, makruh juga kita itu kalau sampai pipis atau buang air besar, apalagi nauzubillah di jalan yang orang itu lewat ya, maka sunahnya kita menghindarinya ya, makanya bagus lah teman-teman udah ini apa namanya buang air di rumah itu jelas ya. Tempat umum keramaian ya udah di toilet, jangan di tiang listrik ya kan. Wafi mau diizili dan juga pada tempat yang dipakai berteduh. Soifan pada saat kemarau. Kalau lagi musim panas ada pohonnya rindang misalnya gitu, ya maka itu biasa dipakai buat berteduh. Wafi mau diisyamsi dan juga pada tempat yang untuk berjemur matahari. Syitaan pada musim dingin. Ada satu tempat ya tanah lapang misalnya gitu, orang biasa berjemur matahari di situ. Itu juga hukumnya makruh ya, nggak boleh di tempat kayak gitu ya. Kalau sekarang, kalau di zaman modern ya, berarti ya tempat-tempat orang biasa ngumpul, misalnya apa, halte ya, stasiun ya. Mungkin kalau stasiun mah enggak ya, kita ada toilet, tapi kalau halte ini masih banyak halte-halte yang pinggiran, bukan halte Transjakarta, bukan halte-halte pinggiran ya, yang masih kan ada tuh
halte-halte yang atau tempat-tempat teduh ya, sekarang kan banyak tuh. Itu masih banyak itu. Pernah saya lihat orang habis naik sepeda kencing di situ, saya pernah lihat. Mungkin susah kali dia habis naik sepeda capek kencing di situ. Padahal dia naik sepeda kan tujuannya buat Greenpeace ya, untuk penghijauan biar bagus. Lah kencing itu sama aja ya. Itu bukan Greenpeace namanya. Kadang aneh juga orang. Tapi gimana zamannya begitu. Makanya kalau kayak gitu, kalau kemana-mana bawa plastik lah, ya, bawa plastik. Jadi kalau kebelet pipis masukin plastik. Kalau perempuan nggak bisa, kalau perempuan bawa ember. Wafis sakebi, dan pada suatu lubang. Nah, nggak boleh juga, ya makruh ya walaupun nggak sampai keharaman. Pada satu lubang fil ardi, pada tanah. Wahwa adapun dia, ya maksudnya lubang asakib itu an-nazilu, yaitu lubang bolongan. Nazil itu bolongan, beneran kalau bahasa kita. Al-mustadiru, yang tembus ke tanah. Maksudnya yang sampai ke tanah, bukan cuma lubang biasa doang. Yang maksudnya diduga di situ ada hewan ya. Kalau di Arab ya banyak kan kadal, ular gitu. Kalau ular kan bukan binatang yang muharraman, ya bukan binatang yang dimuliakan. Tapi kalau kadal kan masih. Kalau di fikih-fikih itu misalnya kayak dog ya, kadal gurun. Kalau kadal kan makannya hewan ya, karnivora. Ya, kalau dog itu kadal gurun itu makannya dia tumbuh-tumbuhan. Jadi herbivora. Makanya halal. Beda sama kadal. Kalau kadal kita itu makannya makan daging ya, karnivora. Cuman Nabi waktu itu tidak memakan karena bukan kebiasaan orang Arab ya. Kalau orang Madinah waktu itu pernah nyuguhin Nabi makan. Walafdu takbi, dan adapun lafat asakbi tadi itu lobang itu sakitun gugur, maksudnya nggak ada. Fi ba'di nusahil matni, pada sebagian redaksi atau naskah matan kitab. Nah, kalau teman-teman buka kitab lain nggak ada tulisan sakbi, jadi sampai cuman wazili ya. Kalau tadi kita ada tambahan wazili wasakbi. Nanti kalau teman-teman belajar kitab takrib lain kok nggak ada wasakbinya, wazili, nah, cuman wazilinya doang, terus sampai disambung pada dalam kurung selanjutnya wala yatakalamu. Nah berarti sakbinya nggak ada. Nah memang di sini disebutin sakit ya, sakitun itu gugur, maksudnya nggak ada. Pada sebagian redaksi atau naskah kitab takrib yang lain, matan takrib itu nggak ada tulisan as-sakbi. Jadi nggak usah aneh. Titik ya, titik. Wala yatakalamu, dan juga jangan berbicara. Adaban karena adab. Ya. Jadi di kamar mandi, di WC jangan ngobrol. Kadang-kadang bawa handphone, nelfon temen lagi, ya kan? Untung baunya kagak bisa masuk ke HP. Kalau HP bisa masuk ke cium baunya kan repot. Di Instagram orang buka IG atau bau. Orang buka Facebook atau bau. Lighairi daruratin, kecuali atau selain karena darurat. Kecuali darurat. Kalau darurat, nah, orang bicara boleh. Siapa qadil hajati, orang yang buang hajat. Alal bauli, baik saat kencing. Wal ghaiti, maupun boker. Mau boker ke, mau kencing ke, usahain jangan ngomong. Fa indaat, maka jika menuntutnya atau membuatnya, dia terpaksa lah, memaksa dia. Daruratun, apa daruratun, keadaan. Ilal kalami, sampai dia itu harus berbicara. Aman seperti orang ro'a yang melihat hayatan akan ular. Taqsidu, yang mana mau menyakiti insanan akan seorang manusia. Berarti ini berlaku bukan cuma di dalam tempat doang ya, dalam bangunan doang, tapi juga berlaku di tanah lapang ya, tanah luas. Karena di sini contohnya ular. Ya. Kalau ular kan identik dengan tanah lapang ya. Nah, walaupun bisa aja ular itu masuk rumah. Nah, kalau darurat kayak begitu, maka lam yukrahu, tidaklah dimakruhkan. Apa al-kalamu, ya kalam, berbicara, hina idin, pada saat ini, pada saat tersebut. Jadi misalnya ada ular datang pengen ngegigit orang yang ada di samping kita, sementara kitanya lagi buang hajat, itu kita boleh teriak, "Woi ular woi." Atau misalnya udah sama Mas Didit sama-sama BAB nih, boker ya kan, nah, samping kanan kiri, nah Mas Didit ada ular
jalan. Ini kalau pakai teori awal nggak boleh ngobrol, mentang-mentang samping kanan kiri nggak boleh ngobrol. Maksudnya gimana dagangan ya nggak boleh. Ya. Nah berhubung ada ular, nah ada sesuatu yang membuat darurat, maka yang kayak begitu nggak makruh. Berarti hubungannya sama darurat ya. Wala yastakbilu, dan tidak menghadap asyam seakan matahari, wal qamaro, dan juga bulan. Wala yastadbiruhuma, atau membelakangi keduanya. Diusahain juga jangan menghadap matahari atau menghadap bulan atau membelakanginya. Nah enaknya kita orang Indonesia tuh begitu, karena ini fikih-fikih Baghdad ya, kita otomatis kalau nggak menghadap kiblat dengan sendirinya kita nggak bakal menghadap matahari, ya nggak? Gitu ya. Nah itu enaknya kita orang Indonesia. Maksudnya yukrohu, dimakruhkan, lahu baginya, bagi orang yang qadil hajat ya, buang hajat, dalika akan hal tersebut, hala qada'i hajatihi, saat dia membuang hajatnya itu. Tapi lakin, akan tetapinya, siapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi, Imam Nawawi sendiri, fi raudhati, pada kitab Ar-Raudhah, Raudhatul Talibin, wa syarhil muhaddab, dan kitab syarah muhaddab ya. Qala, berkata beliau, innastidbarahuma, sesungguhnya membelakangi keduanya, maksudnya membelakangi matahari atau membelakangi bulan ya, itu laisa bimakruhin, bukanlah sesuatu yang makruh. Kalau menurut Imam An-Nawawi, membelakanginya bukan sesuatu yang makruh. Waqala, dan berkata juga beliau Imam An-Nawawi, fi syarhil wasiti, pada kitab syarah wasit, pada kitab syarah al-wasit, inna tarka istiqbalihima, kalau disambung inna tarka istiqbalihima, adapun sesungguhnya meninggalkan menghadap keduanya, menghadap matahari atau bulan, wastidbarihima, atau membelakangi keduanya, itu sawaun, sama saja, maksudnya secara hukum sama. Ai fayakunu, maksudnya hukum keadaannya itu mubahun, boleh, jadi nggak sampai sunnah. Waqala, dan berkata beliau, masih Imam An-Nawawi ya, fi tahqiqi, pada kitab At-Tahqiq, inna karahat tastiqbalihima, adapun sesungguhnya makruhnya menghadap keduanya. Menurut beliau, kemakruhan menghadap matahari ataupun bulan itulah asla, nggak ada dasar hukumnya, laha baginya, jadi nggak ada dasar hukum itu menurut Imam An-Nawawi. Wa qauluhu, dan adapun ucapannya musannif, pengarang kitab Imam Abu Syuja, wala yastaqbilu, lafaz wala yastaqbilu ya, tidak menghadap, ilah itu singkatan dari ilah akhirihi, sampai akhir, sampai selesai, itu sakitun sama kayak tadi, gugur, nggak ada. Tiba di nusakhil matni, pada sebagian redaksi atau naskah matan kitab yang lain. Jadi kalau di sini kita ada lafadznya ya, wala yastaqbilu syamsa wal qamaro. Tapi kalau di kitab lain nanti nggak ada, karena mungkin kitab lain itu merujuk pada pendapatnya Imam An-Nawawi yang mengatakan nggak ada ya hukum masalah menghadap matahari ataupun bulan ya, kemakruhannya nggak ada ya, jadi mubah-mubah aja. Kalau mubah berarti boleh ya. Kalau yang versi kitab Fathul Qorib yang kita baca ini kan yang makruh ya, jadi usahain. Lagi-lagi ini nanti kondisional teman-teman, makanya tadi saya sampaikan, kita orang Indonesia diuntungkan dengan letak geografis kita. Letak geografis kita itu menguntungkan, karena dengan kita tidak menghadap Ka'bah sebagai kiblat ketika istinja atau membelakanginya ya sebagai kiblat kita ketika kita istinja, maka secara otomatis kita juga nggak bakal menghadap matahari, karena matahari timbulnya di timur ya, benar ya kan, tenggelamnya di barat, maka kita nggak mungkin menghadap matahari atau menghadap bulan, nggak mungkin juga membelakangi matahari, membelakangi bulan. Ini posisi kita yang menguntungkan
Tapi kalau negara-negara tadi misalnya Baghdad, Afrika, lah ini kan makin ke timur, makin ke utara, lah otomatis ada konsekuensi itu. Di mana di satu sisi dia harus nggak boleh menghadap Ka'bah sebagai kiblat, di sisi lain nggak boleh menghadap matahari, lah repot. Gimana caranya gitu? Nah makanya kita diuntungkan. Makanya guru saya bilang Indonesia itu banyak banget diuntungkan dari segi fikih ya. Dari segi fikih Indonesia itu banyak banget diuntungkan. Kenapa? Karena penerapan fikih di zaman Nabi itu berat loh. Tadi kita bahas atau sebelum-sebelumnya ya teman-teman ingat ketika para sahabat termasuk Nabi sendiri ya untuk istinja, untuk buang hadas ya, untuk mandi hadas besar itu kan susah. Emang Nabi bisa ngasih teori dan plus prakteknya, tapi untuk aplikasinya, penerapannya beliau-beliau ya para sahabat, para ulama khususnya di Jazirah Arab itu mengalami kesulitan teman-teman. Beda sama kita. Lah kita mah teorinya gampang, enak maksudnya gitu pelajarinya, prakteknya juga gampang. Makanya kita benar-benar diuntungkan lah. Secara fikih Indonesia itu benar-benar diuntungkan. Kita nggak bisa bayangin nih, seandainya nih ada ulama misalnya gitu ya di Arab yang dia harus ngajarin fikih. Katakan bab misalnya wudhu aja, ngajarin bab wudhu. Sementara dia ngajar katakan SD SMP, misalnya gitu aja gampangnya aja. SD 6 kelas. SMP misalnya dia megang 10 kelas deh. Dari berapa kelas gitu kan? Kelas 1 berapa kelas, kelas 2 berapa kelas, kelas 7 berapa kelas, kelas 7 ya. Kelas 7 berapa kelas, kelas 8 berapa kelas, kelas 9 berapa kelas. Katakan dalam sehari dia mengajar nggak usah banyak-banyak 10 aja. Nggak usah banyak-banyak 10 aja. 6 SD misalnya gitu ya, 4 SMP. Maka dia harus menyiapkan semangkok atau seember air untuk praktek wudhu. Kalau saya gampang teman-teman praktekin, WC deket, air ngocor terus tiap hari, kagak ada air tinggal ke warung beli air mineral. Teman-teman nggak bisa bayangin tuh dosen-dosen di sana, guru-guru di sana, kiai-kiai di sana. Itu untuk praktek wudhunya dengan air beneran ya. Itu mereka harus ngambil jatah air minumnya sendiri. Padahal di Arab itu air itu dijatah teman-teman. Sedrem itu 1 hari atau 2 hari tergantung kakaknya, tergantung jumlah keluarga. Berarti dia harus menyisihkan sisaan air itu untuk diajarkan kepada murid. Kalau airnya udah terpaksa habis, maka dia harus beli ke minimarket. Padahal 1 gelas tanggung tuh, ya botol air mineral yang tanggung, bukan yang gede. Bukan yang tanggung, maaf yang rada kecil. Ya, kan ada yang sekarang yang rada kecil segini ya, yang 200 ml itu. Itu di sana harganya 5 real. 1 real kalau nggak salah sekarang 3.000, 3.500. Kali 5 berarti? 3.000 deh. 3.000 kali 5. 15.000 ukuran segini yang 200 ml ya boleh teman-teman minum deh segelas air gelas. Nah, teman-teman kalau umroh ke sana itu harga air itu 1 gelas kecil itu harganya 5 real, 15.000 kayaknya. Di sini kita bisa dapat 5. Bayangin dia ngajar 10 kelas bayangin. Jadi kesulitan itu luar biasa dan ini dialami teman saya sendiri. Saya tidak bisa cerita ini karena teman saya ngalamin gitu. Makanya secara penerapan fikih, wah Indonesia luar biasa deh. Apa aja bisa diterapin. Mau cara mazhab Syafi'i, ya, mau Maliki, Hanafi. Makanya teman-teman jangan heran ada orang wudhunya aneh-aneh. Gak usah heran orang emang kita memungkinkan untuk itu gitu. Sholat aneh-aneh gitu. Kok ada yang mazhabnya Syafi'i, ada yang Maliki. Gak usah heran, biasa aja. Karena emang Indonesia memungkinkan untuk penerapan fikih itu. Makanya ada Muhammadiyah yang lebih cenderung ke Maliki, Hanafi, ya kan, ada NU yang cenderung ke Syafi'i, ada Persis, ada Al-Watoniyah yang cenderung ke Hambali. Nggak usah heran, biasa aja. Karena emang sangat memungkinkan, Indonesia itu sangat memungkinkan untuk penerapan fikih itu. Makanya ulama-ulama itu bilang ya intannya fikih itu banyak kita disebutin sama ulama-ulama fikih, intannya fikih, mutiaranya fikih itu Indonesia. Karena semuanya bisa diterapin, beda sama negara Arab. Negara Arab secara teori bisa, penerapannya bisa juga, tapi sangat keterbatasannya tinggi. Tingkat keterbatasannya tinggi banget. Untuk tadi itu, untuk bisa wudhu secara sempurna, ya, untuk sholat secara tidak berdesak-desakan, susah loh. Di sana masjid penuh mulu. Gimana nggak mau desak-desakan coba? Sementara orang sholat itu setidaknya ada jarak antara bahu dengan bahu orang lain. Saudara-saudara kita main kaki, malah kakinya diinjak. Kita nggak usah mikirin dia lah, itu yang saudara kita yang lain. Nah kalau kita itu kan bahu sama bahu, dan kita bisa melakukan itu.
ya, sejajar bahunya, tidak mepet, maka seketika kita sujud, ya, maka ketek kita bisa merenggang dari perut. Kan yang sempurna seperti itu. Di Arab teman-teman kagak bisa. Masjidil Haram, Masjid Aqsa, sholat begini. Jadi kita nggak bisa melaksanakan sunnah ketek diangkat, nggak bisa. Ulah masjidnya penuh mulu. Setiap musola geruduk, masjid geruduk penuh. Nggak bisa kita sholat sempurna kecuali sholat sunnah. Makanya ada untungnya di Indonesia, ya. Ada untungnya kita bisa sholat jadi sempurna, orang sampai renggang. Makanya penerapan fikih itu kalau sampai teman-teman nggak bisa sempurna itu rugi banget. Ya. Masuk di dalamnya hadas, ya. Makanya kalau ada orang dia istinja, ya, dia buang hajat, ya, dia buang hajat terus dia nggak sampai istinja dan dia berada di Indonesia yang kaya dengan air, nggak ada air masih bisa pakai cara lain, pakai ludah kayak apa kayak, ya. Lo orang Arab mah ludahnya itu kagak keluar, teman-teman. Saking keringnya mulut, kagak keluar, kagak ludah, kagak bisa. Kalau kagak ada air yang keluar. Bener, ntar rasain di sana kalau umroh haji. Saking keringnya tenggorokan, kagak ada air yang keluar. Nah kita masih bisa gitu, masih bisa pakai daun, masih bisa pakai tisu, masih bisa pakai gundu misalnya gitu. Masih banyak alat lain yang bisa digunakan untuk istinja. Lah kok ada orang buang hajat dia sampai istinja, gue tuh parah banget itu. Iya, gimana hidup di gurun? Orang yang di Indonesia yang kayak air jadi kagak istinja, gitu ya. Wallahu a'lam. Bermanfaat. Mohon maaf nggak bisa sampai nerusin ya. Bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.